Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring pada mata kuliah analisis real pertemuan ke-11. Di sini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas limit barisan, dan kita akan melanjutkan pada tails dari barisan atau ekor barisan. Namun sebelumnya saya akan mereview dulu apa itu definisi limit barisan. Jadi satu barisan xn ini konvergen ke x, atau bisa ditulis limit xn mendekati x jika apa? Jika setiap epsilon yang lebih besar dari 0 ada nilai k bilangan asli, sehingga untuk setiap n anggota bilangan asli dengan n lebih besar dari sama dengan k, berlaku xn dikurangi x itu harus lebih besar, harus lebih kecil dari epsilon. Maksudnya apa? Ketika kita menetapkan suatu nilai epsilon, sekecil apapun nilai epsilon yang kita tetapkan, pasti akan bersesuaian dengan satu nilai k bilangan asli, di mana untuk nilai bilangan asli lain yang lebih besar dari k itu pasti menghasilkan satu jarak yang lebih dekat terhadap x-nya. Gitu ya. Jadi jaraknya pasti, kalau jaraknya lebih dekat terhadap x dibandingkan yang tadi, artinya jarak ini pasti lebih dekat, pasti lebih kecil dari epsilon. Jadi kalau misalnya kita gambarkan nih, katakanlah barisannya itu begini ya. Begini. Katakanlah barisannya misalnya dia mendekati 0 misalnya gitu ya. Misal saya punya barisan yang mendekati 0. Seberapa dekat pun kita memilih jarak, memilih epsilon, katakanlah segini gitu ya. Kita memilih epsilon segini. Ini kita memilih epsilon segini, ini akan bersesuaian dengan satu nilai k. Jadi akan bersesuaian dengan satu nilai k. Jadi anggota pada barisan tersebut pada urutan ke k itu akan bersesuaian dengan nilai epsilon ini. Nah, sehingga apa? Sehingga jarak yang ada dari epsilon menuju 0 ini, itu di situ masih ada anggota dari barisan yang lain, di mana urutannya adalah urutan ke n, dan n-nya lebih besar dari k. Jadi setiap anggota ke n yang lebih besar dari k itu pasti jaraknya lebih kecil dari epsilon. Ya. Jadi untuk setiap n yang lebih besar dari k, katakanlah di sini ini akan bersesuaian dengan ak gitu ya. Nah, untuk nilai bilangan asli atau urutan yang lebih besar dari k, misalnya k plus 1, k plus 2, dan seterusnya, itu pasti jatuhnya si barisannya akan berada pada selang ini, selang antara epsilon dengan 0.
Sini. Semakin ke kanan atau semakin nilai n-nya semakin besar, maka akan semakin dekat dia menuju 0. Gitu ya. Jadi setiap epsilon yang itu akan bersesuaian dengan suatu nilai k, dan nanti setiap nilai n yang lebih besar dari k itu pasti jaraknya akan semakin dekat daripada epsilon. Semakin dekat menuju 0 daripada epsilon. Kalau di sini semakin dekat menuju satu nilai x daripada epsilon. Gitu ya. Oke. Nah, itu definisi barisan. Kita akan mulai membahas tails dari barisan. Oke, kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas, yaitu tails dari barisan. Dalam buku analisis real karya Erwan Setiawan, ini ada definisinya. Jika X suatu barisan, X1, X2 sampai Xn dan seterusnya, ini suatu barisan bilangan real, dan jika M adalah bilangan asli, maka M tail dari X adalah barisan XM, di mana isinya itu XM plus N, untuk N anggota bilangan asli. Jadi M tail, M-nya bilangan asli, XM-nya itu atau barisan yang baru ini itu bisa ditulis XM plus N untuk M-nya bilangan asli yang sudah ditetapkan dan N-nya kita ambil dari barisan sebelumnya. Jadi gini. Nah, ini ada contoh. Contoh misalnya X-nya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini bilangan genap kan? Kita bisa tulis 2N dan seterusnya. Maka katakanlah kita ambil 3. 3 tail dari X adalah barisan, kita tulis X3, di mana kita ambil urutan ke 3 tambah N. Ya, jadi urutan pertama N-nya 1 untuk Xn itu kita ambil Xn plus 3. Jadi X1 plus 3. Jadi kita ambil X4. X4-nya apa? X4-nya dari X ini adalah 2, 4, 6, 8. Berarti 8 yang kita pakai. Itu ya. Jadi untuk membuat barisan X3 ini, berarti kan berdasarkan definisi, kita bisa tulis X, M-nya 3 plus N. N-nya itu urutan. Jadi kalau untuk menentukan urutan pertama berarti N1. Gitu. Untuk menentukan urutan kedua berarti X, M plus 2. X, M plus 3 dan seterusnya. Sehingga untuk contoh ini kita dapatkan X4, X5 dan seterusnya. X4 dari mana? Dari barisan awal, yaitu barisan X dari bilangan genap ini. Sehingga X4 itu dari bilangan genap itu adalah 8. X5-nya 10. X6-nya 12 dan seterusnya. Sehingga seolah-olah kalau misalnya kita punya rangkaian gerbong kereta gitu ya, MTL itu kita ambil dari sebagian gerbong kereta tersebut. Jadi dari tengah sampai ke ekor. Ini kepalanya gitu ya, sampai ke ekor. Kita ambil dari tengah sampai ke ekor, atau dari bagian manapun dari gerbong itu sampai ke ekor. Sehingga bisa dikatakan tails, ya, ekor barisan. Nah, ini tentunya punya sifat. Salah satu sifatnya ada sebuah teorema. Misalkan X
itu barisan xn, barisan bilangan real dari M anggota bilangan asli, M tail dari X, yaitu XM, itu konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Atau dalam kasus ini karena keunikan limit, maka nilai limitnya hanya ada satu, ketunggalan. Sehingga kalau ini konvergen dan ini konvergen, maka nilai limitnya harusnya sama. Sehingga bisa ditulis limit X M itu sama dengan limit X. Oke, kita akan buktikan teorema tersebut. Jadi kita punya barisan xn, barisan x, ini isinya xn. Kemudian kita punya xm, ini isinya x m plus n ya. Yang akan kita buktikan adalah apakah nilai konvergennya sama gitu, atau limit x itu sama dengan limit xm. Oke, sini sudah ada, cuma saya akan membantu membahasnya. Jadi kita lihat sembarang anggota xm. Kita lihat sembarang anggota xm. Jadi kalau kita melihat xm, kita memilih elemen ke P pada xm, artinya kalau misalnya kita memilih elemen ke P pada xm, sama saja dengan kita memilih elemen ke P plus M pada X. Gitu ya. Jadi kan kalau misalnya saya punya X ini, saya tuliskan suku-sukunya seperti ini. Gitu ya. Ini kalau saya punya XM, taruhlah di sini misalnya A gitu ya. Maka si anggota XM-nya itu mungkin saja mulainya dari A gini. Jadi kalau saya memilih anggota ke P dari XM, sama saja saya memilih anggota ke P plus M dari X. Jadi kalau saya memilih anggota kedua dari XM, sama saja saya memilih anggota ke 2 ditambah M dari X. Kalau saya memilihnya di sini gitu ya, pasti itu akan bersesuaian atau sama saja dengan saya memilih anggota yang di sini dari barisan X. Begitupun seterusnya. Kalau saya pilihnya di sini, ini urutan pertama, tapi di sini bukan yang pertama di X. Tapi di barisan X ini urutan ke 1 tambah M. Mungkin M-nya berapa? Ini hanya pemisalan saja. Gitu ya. Jadi kalau saya memilih elemen ke P pada XM, sama saja saya memilih elemen ke P plus M pada barisan X. Nah, dengan cara yang sama, kalau saya balik, akan berlaku pula hukum seperti itu. Jadi kalau saya memilih elemen ke X, elemen ke Q pada X, maka akan sama saja dengan saya memilih elemen ke Q min M pada XM. Kalau saya memilih elemen Q, di mana Q-nya lebih besar dari M, tentunya syaratnya Q-nya harus lebih besar dari M, itu sama saja saya memilih elemen ke Q min M pada XM. Misalnya saya memilih urutan di sini, ini taruhlah ini Q-nya lebih besar dari M, maka ini akan jatuh pada anggota XM yang ketiga. Ya. Jadi M-nya
ceritanya segini ya. Ini misal saja pemisalan. M-nya segini, maka M plus N-nya ini M plus 1, M plus 2, M plus 3. Jadi kalau saya memilih di sini, maka akan sama saja dengan saya memilih yang di sini. Itu ya. Dan di sini posisinya adalah Q min M pada XM. Oke. Nah, kita akan mulai membuktikannya. Karena dia jika dan hanya jika, maka kita harus buktikan dua arah. Dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Oke, kita akan buktikan teorema tersebut. Karena dia jika dan hanya jika, maka kita buktikan dua arah. Kita mulai dari kiri ke kanan. Artinya, kalau XM-nya konvergen, XM konvergen, maka konvergen ke X ya, maksudnya ke X, maka X juga konvergen ke X. Oke, jadi pertama kita punya ini XM konvergen ke X. Berdasarkan definisi, kita punya setiap epsilon yang lebih besar dari 0, ada K, M. Km ini bilangan asli, sehingga apa? Sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K, M, ini berlaku X K dikurangi X itu lebih kecil dari epsilon. Oke, dari sini jadi kalau misalnya kita tahu si XM ini konvergen ke X, maka setiap epsilon berapapun pasti kita akan temukan K yang bersesuaian gitu ya. Nilai K bilangan asli, sehingga untuk anggota barisan XM yang ke N, ini bukan N, yang ke K kecil, di mana K kecil ini lebih besar dari sama dengan KM, pasti dia akan berada pada selang epsilon tersebut. Jadi kalau kita gambarkan ini ilustrasinya, misalnya ini selangnya selang sebesar epsilon. Ini bersesuaian dengan anggota barisan yang ke KM gitu ya. Jadi X K besar M. Tuh. Nah, untuk bilangan asli yang lebih besar dari KM, itu pasti dia berada pada selang epsilon atau jaraknya terhadap X, ini katakanlah ini X, gitu ya. Jaraknya terhadap X itu pasti lebih kecil dari epsilon, maka dia akan berada di sini. Gitu ya. Ini ke X K kecil. Ini juga X ke K kecil. Kita K-nya, pokoknya K-nya lebih besar dari K besar M. Gitu. Jadi urutan setelah anggota barisan ke KM itu pasti berada pada selang epsilon. Artinya dia lebih kecil jaraknya daripada epsilon. Oke, nah dengan begitu untuk membuktikan apakah si X juga konvergen ke X, maka ya kita tinggal pilih saja. Kita tinggal pilih nilai K yang bersesuaian dengan nilai KM pada XM. Di mana kita tahu nilai KM pada XM itu sama saja dengan seperti tadi di sini. Kalau nilai P pada XM itu bersesuaian dengan nilai P plus M pada X. Ya. Maka di sini juga
karena Km itu pada Xm, maka dia akan bersesuaian dengan nilai K pada Km plus M gitu ya. Pada Km plus M. Ya sudah, kalau misalnya dia sama, K ini adalah sama dengan ini, maka otomatis untuk setiap N yang lebih besar dari K ini, oke, untuk setiap nilai N yang lebih besar dari K yang baru ini, yang K pada barisan X, maka akan berlaku Xn dikurangi X itu akan sama saja dengan XK dikurangi X. Karena XK ini sama dengan Xn. XK pada barisan Km itu sama dengan Xn pada barisan X. Sehingga kalau ini kurang dari epsilon, maka yang ini juga kurang dari epsilon. Gitu ya. Oke, karena kita dapatkan ini, maka artinya apa? Artinya X konvergen ke X. Kemudian sebaliknya dari kanan ke kiri juga sama sebenarnya. Dari kanan ke kirinya sama. Jadi kalau misalnya X konvergen ke X, maka Xm konvergen ke X juga. Jadi dari sini seperti tadi ya. Dari sini kita dapatkan setiap epsilon lebih dari 0 ada K yang bersesuaian dengan epsilon tersebut, sehingga apa? Sehingga untuk Xn kurangi X itu kurang dari epsilon. Untuk N-nya lebih besar dari K. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita untuk menentukan Xm konvergen ke X, kita perlakukan yang sama. Kita tinggal pilih saja. Pilih nilai Km untuk Xm ya. Itu sama dengan K dikurangi M. Jadi karena karena Km di sini akan sama dengan K min K besar ya. K besar min M. Berdasarkan yang tadi ya, logika yang tadi. Kalau misalnya kita punya Q lebih besar dari M, maka elemen ke Q pada X sini ya. Elemen ke Q pada X itu akan sama dengan elemen ke Q min M pada XM. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah punya ini, maka untuk setiap K kecil yang lebih besar dari sama dengan Km, berlaku apa? Berlaku XK-nya dikurangi X itu akan sama dengan Xn dikurangi X. Karena bilangannya atau karena ya bilangannya sama ya. XK ini sama dengan Xn. Akan XK sama dengan kurang dari epsilon. Artinya ya artinya
XM konvergen ke X. Gitu. Oke? Kayak gitu. Kemudian kita punya teorema lagi. Oke. Teorema berikutnya yaitu misalkan Xn adalah barisan dari bilangan real. X misalkan Xn adalah barisan dari bilangan real dan X anggota bilangan real. Jika An adalah barisan bilangan positif dengan limit An sama dengan 0 dan jika untuk beberapa C lebih dari 0 dan beberapa M anggota bilangan asli didapat ini, maka limit Xn sama dengan X. Oke. Jadi di sini kita punya dua barisan yang berbeda. Yang pertama kita punya barisan An ya. Kita punya barisan An yang konvergen ke 0. Barisan An ini barisan bilangan positif. Barisan bilangan positif konvergen ke 0. Kemudian kita punya Xn. Kita punya barisan Xn, barisan real. Kemudian ada C yang lebih dari 0. Ada C yang lebih dari 0. Dan ada M bilangan asli. Kemudian ada juga keberlakuan Xn dikurangi X itu kurang dari sama dengan C dikali An untuk setiap N anggota S, untuk setiap N lebih besar dari M. N lebih besar dari sama dengan M. Nah, pertanyaannya apakah limit Xn sama dengan X? Oke. Jadi pertama kita punya An konvergen ke 0. An konvergen ke 0 itu artinya setiap ada epsilon yang lebih besar dari 0, maka bisa kita tentukan satu bilangan positif yang bersesuaian dengan epsilon tersebut kan. Jadi dari sini untuk setiap epsilon lebih dari 0, kita bisa tentukan satu bilangan asli yang bersesuaian dengan epsilon tersebut. Kita ambil saja bilangan K-nya, katakanlah K untuk epsilon per C. Gitu ya. Nah, kita beri simbol seperti ini. K untuk epsilon per C. Kenapa epsilon per C? Ya, epsilon per C juga sebuah nilai positif. Karena C-nya lebih besar dari 0. Jadi epsilon itu kan suatu bilangan positif yang sangat kecil yang lebih besar dari 0. Jadi kita anggap epsilonnya itu epsilon per C gitu. Epsilonnya itu epsilon per C. Jadi bukan epsilon. Kita anggap epsilon itu epsilon per C. Sehingga N lebih dari sama dengan K berlaku. Jadi ini ya. Untuk N lebih dari sama dengan K. Ini berlaku apa? Berlaku An sama dengan An dikurangi 0 berdasarkan definisi ini ya. Epsilon per C. Kenapa nggak epsilon? Ya, epsilon itu kan tadi saya bilang bahwa epsilon itu satu nilai sangat kecil yang lebih besar dari 0. Ya, katakanlah nilai yang sangat kecil yang lebih besar dari 0-nya itu epsilon per C gitu. Ya. Katakanlah nilai epsilonnya itu epsilon per C gitu. Karena dia konvergen ke 0, maka bisa kita tulis seperti ini. Ini lebih kecil dari epsilon. Ini itu akan jarak An ke 0 itu
akan sama dengan AN. Oke. Akibatnya apa? Oleh karena itu, jika N lebih besar dari K, ya, N lebih besar dari sama dengan K, dan N lebih besar dari sama dengan M, maka apa? Maka bisa kita tulis Xn itu, ya, kalau kita mau membuktikan limit Xn atau kita mau membuktikan Xn konvergen ke X, itu kan artinya Xn dikurangi X itu harus kurang dari epsilon kan? Berdasarkan definisi ya. Maka kita mulai dari sini. Ini kurang dari sama dengan C dikali AN. Berdasarkan teorema tadi. Ada kondisi seperti ini. Kemudian ini, karena AN-nya itu, AN ini kurang dari epsilon per C, maka di sini CAN itu kurang dari C dikali epsilon per C. Nah, epsilon per C. C dikali epsilon per C sama dengan epsilon. Ya, C-nya coret, gitu dapat epsilon. Sehingga kita dapatkan ini kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya, saya pindahin ke atas ya. Artinya kalau memenuhi ini berdasarkan definisi, limit Xn sama dengan X atau Xn konvergen ke X. Gitu. Oke. Saya pikir untuk pertemuan 11 ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan silakan di komentar atau via WhatsApp atau via email. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.